أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalam berada pada sore hari ini yang cukup agak-agak mendung. Alhamdulillah kita masih berada di Kediri, tepatnya di Pondok Pesantren Imam Muslim Kediri. Masya Allah, kita sekarang berada di saung-saung yang berada di belakang kita langsung adalah persawahan, yang mana Masya Allah ambien suara semeriwing-semeriwingnya juga sangat nikmat untuk dinikmati ya Insya Allah. Dan juga Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita adalah Ustadz kita, guru kita, Ustadz Saiful Anwar, Hafidhullah Ta'ala. Dan beliau adalah merupakan salah satu alumni Al-Furqan Al-Islami yang lulus tahun 2012. Kita sapa dulu beliau insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, khair insyaAllah. InsyaAllah. Dan seperti biasa, seperti program Jejak Alumni sebelum-sebelumnya, beliau juga akan menceritakan historical beliau dari awal mulai beliau memilih Pondok Pesantren Al-Furqan sebagai rujukan beliau untuk menuntut ilmu, dan juga kisah-kisah yang beliau masih ingat sampai dengan sekarang, dan juga beliau akan berbagi nasihat dan inspirasi juga tentunya untuk kita semua sebagai penuntut ilmu. Langsung saja kita mulai insya Allah pada sore hari ini. Bismillah Ustadz. Ustadz, seperti biasa Ustadz ya, pada Jejak Alumni ini kan kita berharap kita bisa berbagi nih Ustadz. Iya. Ya, walaupun kisah itu adalah kisah kita pribadi, namun yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan semangat kepada teman-teman. Betul. Seperti biasa Ustadz, kita boleh bertanya kepada Ustadz, bagaimana sih awal mula Ustadz bisa memilih Al-Furqan Al-Islami yang berada di Gresik, mungkin agak jauh dari kota Gresik ya Ustadz, yang mana di situ mungkin panas, airnya asin dan sebagainya, sebagai tempat Ustadz untuk menuntut ilmu dulunya Ustadz. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jadi alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan bagi saya secara pribadi untuk bisa menimba ilmu di Ma'had tercinta Al-Furqan Al-Islami ya, yang diasuh oleh Ustadzuna wa waliduna Amr Rafiq Gufron Hamdani rahimahullahu taala wa hafizahullah taala. Ya, itu berawal dari perjuangan saya ya dalam mencari al-haq ini, ya kebenaran ini, manhaj salaf ini ya. Jadi insyaallah samalah sama ikhwan-ikhwan yang lain ya, kita sama-sama mencari kebenaran gitu kan. Juga saya dulu bahkan sebelum kesana sudah di Kediri, di Kediri lah saya
menemukan apa namanya dakwah yang barokah ini ya dengan ikut taklim di Kediri Raya gitu ya, bersama Al Ustadz Abdul Hamid Hafizahullah, Al Ustadz Arif Fathul Ulum ya Hafizahullah, dan juga bersama Ustadzuna Amr Gufron juga ya Hafizahullah. Dan beliau memang di Kediri ini ya beliau ada taklim ya, di Kediri itu keliling beliau memang itu setiap ahad pertama dan ahad ketiga itu ya, dari situlah ya saya apa namanya menemukan al-haq ini ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini saya bersyukur ya. Kemudian ya setelah itu ya alhamdulillah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya ya Allah membimbing saya ya waktu itu ya untuk ditemukan kepada seorang muhsinun. Nah, begitu ya. Jadi apa namanya saya mondok ini bukan karena dari orang tua ya, bukan karena dari keluarga atau kerabat, enggak ya, jadi dari saya sendiri gitu. Saya kepengen mencari kebenaran lebih dalam lagi untuk mempelajari ilmu syar'i ya, mempelajari ilmu-ilmu yang sunnah Rasulullah SAW itu ya. Alhamdulillah ya, sebagaimana ya Nabi SAW bersabda ya bahasanya ana inda dunya abdi bi gitu, sungguhnya aku ini ya bergantung prasangka hambaku padaku ya, dengan azam yang kuat ya dan prasangka yang kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah Allah menunjukkan saya untuk bisa ketemu Sinun waktu itu, dan alhamdulillah ya, dan beliau sendiri mengantar saya juga ke Al Furqon begitu ya. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah saya tiba di Ma'had Al Furqon begitu. Tapi kok darurat kaget saya. Iya, kaget. Ya, bawahnya panas, terus airnya asin, terus qadarullah saya punya bawaan riwayat sakit kulit gitu ya, gatal dan sebagainya. Ya. Jadinya terus saya waktu itu subhanallah saya itu saya rasakan betul-betul itu, dan ternyata saya setelah akrab sama teman-teman gitu, ternyata kita cerita ngobrol ya nasibnya sama teman-teman gitu. Ya, ternyata juga situ juga gatal, saya juga gatal dan sebagainya. Ya, akhirnya sebagian ikhwah ya memberikan kakak kelas terutama itu memberikan terus motivasi dan semangat terus. Biasa itu paling 2 bulan sebagainya lah begitu. Ya, kita berusaha. Waktu itu memang sempat saya futur gitu. Ya, 2 bulan tuh pengen pulang. Izin sama musinunnya. Ya Pak, saya ini udah enggak kuat kayaknya, udah ini enggak tahu ini kok gini keadaannya ini gitu kan di Al Furqon ini gitu, asin, panas sebagainya. Ya, bahkan terus di sana kan terkenal negeri 9 matahari gitu. Di sana matahari deket banget. Iya, matahari. Subhanallah itu. Iya, namun alhamdulillah juga apa namanya dari ikhwan-ikhwan, dari teman-teman yang berikan sama-sama nasihat dan semangat. Terus Musinun ini sendiri juga alhamdulillah kan kebetulan anaknya juga mondok di sana. Jadi beliau pun juga menasihati gitu ya. Menasihati saya ya, kan bagi kami kan, bagi saya kan baru kan. Betul. Ilmu ini apa mondok ini baru bagi saya. Terus kok tiba-tiba dengan kebaruan saya ini dengan lokasi yang seperti semakin baru kan saya. Nah, begitu. Itu pun alhamdulillah juga dinasihati saya sama Sinun gitu ya. Ya, sabar di sana, cari kebaikan yang banyak di Al Furqon sana dan sebagainya. Sampai saya tuh nangis dinasihatin gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ya, saya dengan nasihat itu semakin saya ya terpecut, ya, semakin saya semangat dan saya langsung balik gitu ke Al Furqon gitu ya. Sudah sempat pulang juga. Berarti dari sempat 2 bulan itu Ustadz bilang Ustadz sempat futur sampai bertahan sampai 4 tahun Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Apa tuh kira-kira yang membuat Ustadz motivasi Ustadz setelah Ustadz menerima nasihat sampai bisa bertahan selama 4 tahun insya Allah? Betul, iya. Jadi qadarullah ya, alhamdulillah ya, dengan doa juga ke orang tua dan kaum muslimin gitu. Memang waktu itu kan apa namanya bagi saya dengan apa namanya pemandangan yang ada di Al Furqon baru ya, dengan berjenggot ya kan, berjubah itu. Bahkan keluarga nggak nerima itu gitu ya. Keluarga nggak terima itu, keceringkrang gitu kan. Ya, itu jadi beban sendiri bagi saya gitu kan. Bagaimana mengondisikan keluarga agar saya itu diterima mondok di sini di Al Furqon itu, keluarga menerima itu. Ya, akhirnya solusi saya satu-satunya waktu itu saya putuskan saya nggak pulang. Daripada di rumah nanti kan kita nggak diterima gitu kan. Dan itu nggak bisa balik jadinya biasanya kan gitu. Ya sudah, saya putuskan saya nggak pernah pulang. Saya nggak pulang saya. Pulang paling ya 2 hari, 3 hari, gitu. Itu pun kadang sampai ke Kediri di museum saya itu, tapi nggak sampai rumah. Makanya Trenggalek aslinya saya. Oh, Masya Allah, Trenggalek. Aslinya Trenggalek aslinya. Gitu. Di Kediri, yang nggak mampir Trenggalek, saya kadang balik, sudah saya. Ya, itu. Ya, karena nanti khawatir kalau di Trenggalek, seperti itu, keluarga sana, gitu kan.
Alhamdulillah dengan apa ya doa dari Musinun dan juga ikhwan-ikhwan sekalian, ya saya bisa kembali ke Al Furqon dan ya dan dengan semangat yang baru, begitu dengan apa azam yang baru, dengan juhud yang baru, ya alhamdulillah ya ilmu ini dikit demi dikit bisa saya rasakan gitu. Tatkala kita sudah ngerti nahwu dikit, kita ngerti tasrif dikit, kita bisa baca kitab dikit, Kayaknya bangga dan senang Ustaz ya. senang kita, tertarik terus kita. Terus setelah itu kita mulai belajar usul fikih, usul tafsir bersama asatidzatul kiram di sana. Ya itu kita paham, oh ternyata usul fikih gini, usul fikih senang kita, jadi asik gitu. Ya, dan juga ya di Ali 2 kita bersama Ustadzuna Nur Rafiq Taala kita belajar bahas gitu ya. Oleh beliau dibimbing ini ya, semakin kita tahu tentang ilmu ini makin asik gitu ya, semakin senang gitu. Dan akhirnya setelah itulah akhirnya apa yang dulu kita keluhkan ya, gatel, panas apa itu lalu aja, tidak terasa gitu ya. Biasa kita bahas itu kadang di martabah itu keringet apa wes kita nikmatin aja gitu, iya panas ya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang seperti Ustadz bilang bahwasanya ternyata ilmu itu memberikan kesenangan dalam hati Ustadz ya. Betul. Yang kadang tuh memang tidak dimiliki atau kita tidak dapat dengan kesenangan-kesenangan lain. Iya betul. Kalau boleh Ustadz, kalau Anas boleh bertanya Ustadz, paling berkesan mata pelajaran apa Ustadz yang saat itu menurut Ustadz tuh paling Ustadz senengi dan Ustadz ya paling membuat Ustadz tuh menjadi semangat lagi untuk belajar. Oh ada mata pelajaran ini nih misalnya kan? Iya. Itu yang membuat Ustadz senang dan betul. Iya. Nah, iya yang paling saya sangat apa namanya suka dan tertarik dalam masalah ini pelajaran akidah gitu dan manhaj bersama Ustadzuna Abdurrahman Buton dan juga Ustadzuna ya Aun Rafiq Gufron itu ya, karena yang saya suka itu dan ini memang tipe saya gitu ya. Beliau kalau taklim, kalau memberikan nasihat itu tegas. Itu sedang itu ya. Ini syirik ya syirik ya gitu. Ini fitnah fitnah gitu. Iya. Ini apa musyrik ini kafir gitu. Iya, seperti yang kita pernah belajar sama Ustadzuna Rafiq ya, khotam syarah kita tahwiyah, kita khotam ya, beliau ya, kemudian juga yang ini juga yang nggak lupa juga Ustadz Durman Thoyib. Nah itu bersama beliau juga khotam kita sarang kita tawiyah ya, sama beliau itu kita senang sama beliau, tegasnya itu saya itu tertarik semangat ya gitu. Ya kita di zaman apa ya hidup yang fitnah seperti ini kan kita betul-betul sangat haus sekali saya seperti itu. Ya apalagi yang di kampung saya di Trenggalek itu betul-betul saya sangat haus, butuh sekali dengan ilmu itu sehingga ya sangat asik dan senang gitu kalau hadir dan sebagainya gitu. Iya. Nah itu yang buat saya kadang harus kangen, kadang juga kepengen belajar lagi. Oke, setelah kita bilang pastinya kan Ustadz ada sesuatu yang paling setelah kita Ustadz sampaikan tadi ada mata pelajaran yang paling Ustadz senangi dan mungkin ada mungkin pelajaran hidup apa sih yang selama Ustadz rasakan di Al Furqon ini yang karena kesederhanaannya mungkin dan sebagainya yang sampai sekarang masih Ustadz ingat Ustadz. Iya, dari Al Furqon itu memang waktu itu ya, sekarang memang kan lain sama sekarang. Benar, ya sekarang udah begitu ya. Waktu itu kita Masya Allah ya, itu kebersamaan kita waktu itu pernah kita santri itu gotong royong bersihin sapi tank itu pernah. Depan asrama itu berapa meter itu depan kamar itu santri aja yang bersihin itu kita ikhlas kita diajak apa namanya bersihin itu. Ayo itu kita rame-rame kita bersihin terus. Nah itu terus kadang harus nguras tandon air minum air mandi itu tandon itu besar dikuras. Ya begitu kita untuk belakang ada piket ngambil air waktu itu kan nggak sekarang jadi untuk masak itu kita ngambil air di telaga iya itu sekali ngambil itu 12 jerigen itu tiap pagi sama sore piket kita itu ikhwan itu pagi nanti untuk akhwat sorenya untuk ikhwan itu ya itu kita nikmatin aja kita kebersamaan kita begitu pahit dan juga apa namanya ya kita harus kadang kerja bakti bersihin sapi tank harus kadang nguras tandon bahkan harus indan itu dan sebagainya. Nah itu ya kita nikmatin saja itu. Alhamdulillah kita dengan adanya ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh di sana nggak sebanding dengan seperti itu insya Allah ya udah hilang. Jadi setelah Ustadz selama kurang lebih 4 tahun di Al Furqon dan Ustadz kembali ke lingkungan masyarakat, terutama keluarga Ustadz. Iya. Apa yang mereka rasakan dan apa yang Ustadz rasakan atas perubahan Ustadz selama Ustadz mungkin belajar di Al Furqon dan mungkin keluarga mulai menerima keberadaan Ustadz. Iya, sahih. Nah, ya alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah ini akhi apa namanya waktu itu ya yang membuat berubahnya keluarga itu waktu itu ada berita ya saya diminta oleh masyarakat kaum muslimin di sana ya untuk mengisi khutbah Id saya di sana. Trenggalek Ustaz? Nggih, Oh, di Trenggalek. Saya disuruh ngisi waktu itu saya masih alis 1 kalau kedua masihan itu ya. Saya diminta. Nah di hati saya ini kesempatan kan saya gitu kan. Pas buat khutbah itu lagi Ustaz ya. Begitu. Ya biar mereka tahu inilah hasil daripada Nggih. selama ini ya gitu kan. Alhamdulillah terus saya penuhi waktu itu saya izin pihak pesantren waktu itu juga Ustaz Dina Abdul Azim jadi saya jadi sana. Masya Allah. Iya, saya melalui Jum'iyah Tolabah saya minta izin ya untuk pulang karena apa namanya diminta itu saya. Nah itu ya, dari situlah mulailah keluarga berubah gitu, yang dulunya antipati menjadi simpatik bahkan mendukung ya dan sebagainya dan alhamdulillah ya dari sini juga saya kok juga berubah yang dulu saya jarang-jarang pulang sekarang saya pulang karena dengan adanya begitu saya kadang diminta khotib juga begitu untuk berikutnya gitu ya itu ya saya aminin aja untuk agar keluarga untuk senang dan sebagainya dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya akhirnya keluarga mendukung sampai alhamdulillah saya tuntas amin 3 itu ya. Dan setelah itu mungkin kita lebih kepada ini Ustaz ya. Insya Allah nih Ustaz kan sekarang nih kita berada di pondok pesantren yang Insya Allah ya Ustaz Imam Muslim di Kediri dan tidak ya, mungkin cukup besar nih Ustaz. Betul. Bagaimana perjalanan awal Ustaz bisa mungkin pendirian awal pondok pesantren ini sampai dengan sekarang nih Ustaz? Oh iya 6 ya 6. Ya Imam Muslim ini akhi secara asal ya berdiri tahun 2006 aslinya. Iya waktu itu masih mondok saya belum. Oh iya Ustaz masih di ini ya. Masih di sana. Waktu itu yang megang Ustadz Abdul Khalik Asfad itu hafizhu ta'ala. Ya kemudian ya setelah itu beliau ya dipegang oleh Ustadzuna Abu Amar Abdul Azim ya hafizhullah ta'ala itu. Waktu itu ya saya masih belajar gitu dan meminta bantuan saya untuk membantu Ustadz Abu Amar Abdul Azim di sini mengampu mahat ini. Tapi waktu itu masih saya saya tolak dengan bagus gitu karena saya kan tadi saya ceritakan di atas ya saya berkenal kebenaran nih ya sekitar mondok itu saya tidak kepingin menyanyikan waktu saya dan saya ingin melanjutkan belajar begitu sehingga ya beri waktu bagi saya untuk melanjutkan belajar saya ini gitu. Nah itu setelah saya selesai sekitar tahun 2012 itu ya alhamdulillah ya, saya diberi kesempatan kembali diberi izin untuk Yayasan Imam Muslim ini saya belajar tahfidz di Lombok NTB. Sempat belajar tahfidz di Lombok? Iya sana. Teman-teman Ustadz Muhammad, Ustadz beliau tinggal di sana, Sandur Halim juga, ya tidak apa-apa silahkan atau khidmat lebih lagi pada Ustadzuna gitu kan. Nah saya tak cari ilmu dulu gitu. Alhamdulillah terus setelah 3 tahun saya di Lombok itu ya saya siap ya balik terus saya ke sini. Baru dimulai untuk iya di sini bantu Ustadz Abu Amar tahun 2015. Oh, mulai 2015. Iya sampai sekarang. Oke, Ustaz. Insyaallah. Boleh kasih info sedikit Ustaz, jenjang apa aja sih yang sekarang ada di Pondok Pesantren Imam Muslim ini, Ustaz? Iya, nanti bisa diambil gambarnya itu perkembangannya itu di situ ada banner itu ya. Iya. Di sini ya jenjangnya untuk tahfidzul Quran ini ya ada 3 sekarang alhamdulillah ya mulai dari banin, kemudian i'dad, kemudian takmili. Takmili. Itu jenjang dari SMP Ustaz ya? Nggih. SMP. Dari banin ya itu santri usia SMP dan sederajat. Oh, SMP saja. Banin Ustaz. Banin ya. Mereka yang lulus SD atau SMP sederajat nanti masuk marhalah banin. Ya, kemudian setelah itu ya melanjutkan ke marhalah jenjang i'dad yang itu kalau secara asal anak-anak usia SMA. Oh. Ya, SMA ke atas itu. Ya, itu ya. Ya, di sini jenjangnya itu. Nah, itu nanti ya mereka ya kalau sudah itu selesai marhalah itu baru naik ke takmili. Takmili marhalah. Berarti berapa jumlah santri sampai dengan sekarang kurang lebih? Sekarang santri jumlahnya kurang lebih ada sekitar 23 enggak tahu tempatan. Iya. Nah, sekarang tahun ini. Apa rencana pengembangan ke depannya Ustaz dari Pondok Imam Muslim? Iya, insya Allah nanti kita akan kembangkan juga
pengutusan para santri untuk mencari ilmu, menimba ilmu ke mahat-mahat ya, yang lebih atas lagi ke sunnah, dan juga kalau bisa juga ke Timur Tengah juga tentunya kan, ya, untuk bisa mengambil ilmu yang lebih tinggi lagi. Dan insya Allah ya kita bercita-cita nanti ke depan ya juga kita akan membuka marhalah Ali. Ya, tafid marhalah Ali ini nanti untuk qiraah sab'ah, qiraah surah itu nanti di marhalah Ali ini. Karena kita yang ditakmili masih satu qiraah kan yang sering kita pakai ini, qiraahnya Asim dari Imam Hafiz itu. Nanti di Ali insya Allah untuk itu nanti ya saya harapkan itu para santri itu nanti yang untuk bisa melanjutkan estafet ini. Insya Allah Ustaz. Ustaz ini terakhir nih Ustaz, mungkin Ustaz kasih kita nasihat, motivasi kita sebagai penuntut ilmu Ustaz ya. Mungkin yang dulu Ustaz di zaman Ustaz mungkin seorang santri mengalami suka duka yang seperti ini, dan sekarang ini mungkin sama santri juga sekarang ini mungkin walaupun semua terpenuhi ya, tapi kan tetap mereka terpenuhnya tersebut merupakan bagian dari ujian mereka nih Ustaz. Mungkin Ustaz bisa kasih nasihat kita untuk tetap semangat menuntut ilmu Ustaz. Iya, sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, itu dahulu pernah dikatakan seorang penyair, idza lam tazra' wa basarta hasidan nadimta fi tafiti jambil badri. Maknanya idza lam tazra', yakni jika engkau hari-hari ini enggak cocok tanam, gitu ya. Enggak cocok tanam dan engkau sibuk melihat orang-orang pada panen, maka engkau akan menyesal. Nadimta fi tafiti jambil badri. Akan menyesal kelak di hari-hari orang pada panen. Nah, yakni masa-masa hari ini, terutama masa-masa muda ya, masa-masa muda, kita masa-masa cocok tanam hari ini. Ya, cari ilmu. Sebenarnya kata Syafi'i rahimahullah taala, dzatul fata bil ilmi wat tuqa. Nilainya seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan takwa. Kan begitu. Betul. Iya, seperti itu. Jadi masa-masa muda, masa-masa remaja, ya apalagi masa-masa kita ini adalah untuk cari ilmu. Karena dengan itulah kemuliaan kita dan harga diri kita dengan ilmu dan takwa. Kalau kita hari-hari ini berpangku tangan, tidak mencari ilmu, sementara kita melihat orang-orang yang panen seperti para ustaz kita yang sudah jadi, ya kan, Ustadzuna Nur Rafiq, Ustadzuna Sabik, Ustadzuna Abu Waidah sudah jadi kita berpangku tangan, kan kita taunya jadinya mereka, kita nggak tahu perjuangan mereka, gitu kan. Nah, kita terus santai-santai, kepingin kayak seperti mereka, tapi kita santai, ya kan. Nah, begitu. Ya kita nyesel nanti. Tatkala teman-teman kita yang sudah cocok tanam sekarang, mereka nanti kan panen. Kita akan menyesal. Karena itu bersungguh-sungguhlah hari-hari ini agar kelak kita bisa menuai, memanen apa yang kita jerih payah hari-hari ini. Itu insya Allah yang menjadi garis bawah itu Ustaz. Jadi bersungguh-sungguh hari ini dan besok kita akan menikmati hasil jerih payah dan panen kita. Panen kita insya Allah. Kita akan menjadi estafet ustaz kita nanti ke depan kan tunas dari ustaz kita insya Allah taala. Mungkin itu selaras dengan program Jejak Alumni Ustaz. Jadi mengangkat tentang perjuangan dan perjalanan ya Ustaz ya. Mungkin itu menjadi salah satu cita-cita dari santri menjadi dai. Namun terkadang yang menjadi tolak ukur mereka itu mereka nggak tahu bagaimana prosesnya itu bisa menjadi seperti itu. Kita ucapin jazakumullah khair Ustaz telah berbagi pada kita yang sesingkat ini, namun semoga bisa menginspirasi dan berguna untuk kita semua Ustaz ya. Dan mungkin kalau Ustaz main-main ke Gresik bisa bertemu kita lagi Ustaz insyaallah. Insyaallah kita juga segenap kru yang dari Al Furqan TV mengucapkan jazakumullah Ustaz telah diterima di sini, telah disambut di sini, dan alhamdulillah insyaallah begitu semarak Ustaz ya. Sama-sama. Mungkin itu aja kita Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بن الجزاري الشافعي رحمه الله تعالى: باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوات وزينة الآداء والقراءات،
وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها ورد كل وحيد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه والله تعالى أعلم بالصواب. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.